Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yosua. Saya akan membacakan dari pasal ke-22, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kami setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukuman yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagi mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagi mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, "Demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengingat kesetiaan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada setiap kita bagaimana kondisi pada saat itu ketika setelah berperang bersama saudara-saudaranya mereka, suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye, akhirnya mereka diizinkan kembali ke tanah mereka di seberang sungai Yordan. Nah, ketika sebelum mereka pergi, di sini Yosua menyampaikan sebuah pesan yang begitu penting supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka dapat hidup menurut perintah Tuhan. Nah, di dalam Yosua 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 yang baru bersama-sama kita baca, kita dapat bersama-sama melihat bagaimana Yosua di sini memperingatkan bahwa jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Meskipun di dalam kondisi kehidupan mereka telah menerima berkat dan mereka telah memperoleh tanah mereka sendiri. Nah, sehingga di sini Yosua bagaimana menunjukkan apresiasi kesetiaan mereka di dalam membantu saudara-saudara mereka untuk berperang. Nah, tetapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, di sini juga Yosua mencoba untuk memperingatkan mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka tetap menjadi orang-orang yang tetap berpegang kepada Tuhan. Nah, bagian yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan bahwa di dalam setiap keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Dan setiap kita harus hidup menurut firman Tuhan. Setiap keberhasilan yang kita peroleh itu bukan hasil dari usaha kita, tapi adalah pemberian Tuhan. Nah, di sini Yosua menekankan bagaimana pentingnya mengasihi Tuhan, bagaimana pentingnya mengikuti jalan Tuhan, dan bagaimana pentingnya berpegang kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Nah, kalau diperhatikan di sini Yosua juga menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu bukan sekedar tentang materi saja, tetapi berkat Tuhan juga dapat berupa
kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera saat kita taat kepada Tuhan. Sehingga pada bagian ini Yosua juga meminta kepada mereka supaya mereka dapat berbagi kepada saudara-saudara mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika di dalam kehidupan kita mungkin kita beroleh berkat, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebuah analogi yang baik begitu ya, seperti sebuah pohon yang dapat tetap berdiri kokoh karena akarnya itu tumbuh semakin dalam, tumbuh semakin melebar. Nah, demikian juga bagaimana dengan kehidupan kita. Kehidupan kita harus berakar. Tentunya berakar kepada apa? Berakar kepada kasih dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah meskipun ada tantangan yang harus kita lalui. Sebaliknya, ada buah berkat yang muncul karena kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut Kristus dengan komitmen yang penuh. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana pesan Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan setengah lagi suku Manasye itu juga berlaku bagi setiap kita pada saat ini. Tuhan telah memberkati kita, dan sekarang firman Tuhan katakan kepada setiap kita bahwa ini adalah saatnya bagi setiap kita untuk kita tetap setia, kita mentaati firman Tuhan, dan sekaligus kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ada kalanya kita bisa melihat bagaimana kehidupan Israel. Di kondisi-kondisi tertentu, mereka juga bisa mengalami berpaling kepada ilah-ilah lain. Dan akhirnya mereka menemukan, mereka mendapati ganjaran murka Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini juga, kita juga bisa melihat ketika umat Tuhan taat kepada Allah, maka yang terjadi adalah Allah justru menyediakan berkat tersendiri bagi setiap umatnya. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini menolong setiap kita, menuntun setiap kita. Biarlah setiap kita dapat tetap setia mengikuti Tuhan. Jangan sampai kita menjadi umat yang justru berpaling pada hal lainnya. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat bersama-sama kami renungkan. Tolong setiap kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami dapat senantiasa mengingat bagaimana ada kesetiaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi melalui berkat Tuhan di dalam kehidupan kami juga dapat memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kami juga dapat membagikan berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bersama-sama bersyukur pada hari ini ada saudara dan saudari kita yang berulang tahun. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Suryadi Sugianto, ada saudari Laurencia Michelle, dan saudari Ong Hwa Nyo. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur ada saudara dan saudari kami yang pada hari ini berulang tahun. Bertambah usianya mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa memimpin pertumbuhan iman mereka bersama-sama dengan Engkau. Segala pekerjaan mereka, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan bagi kebutuhan mereka. Dan juga kami berdoa untuk kesehatan bagi mereka dan keluarganya. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan supaya dapat beraktivitas dengan biasa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bagaimana biarlah Engkau yang senantiasa menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga saudara-saudari kami. Biarlah kasih Kristus yang hidup di tengah-tengah keluarga mereka, dan mereka dapat senantiasa memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang-orang di sekitar mereka, sehingga melalui kehidupan mereka dapat menjadi sebuah saksi yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka tentang kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.